Oke, kawan-kawan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa ya, gue balik lagi di channel YouTube ini. Oke, untuk kesempatan kali ini, gue ingin sedikit ngebahas nih, kemarin ada berita terbaru yang diupdate oleh beberapa media mainstream ya. Dan gue baca juga beberapa artikel yang memang di beberapa media mainstream seperti Tempo ya, kemudian Kompas ya, dan macam-macam lah ya. Media-media yang kredibel gitu ya, yang bisa kita baca, kita ulas gitu ya, secara ya boleh dibilang secara deskriptif lah ya. Ini ternyata kemarin Pak Prabowo resmi gitu ya meresapel 5 orang menterinya di kabinet ya, diantaranya ada Sri Mulyani, Budi Ari, Budi Gunawan, Dito Aritejo sama Kadir Kading ya. Tapi ya di sini yang yang menarik perhatian di sini adalah salah satu menteri penggantinya ini ya, yaitu Menteri Keuangan ya. Jadi Pak Prabowo ini ternyata sudah mengambil ya satu orang ya penggantinya Sri Mulyani ini. Gue lupa namanya siapa ya, Purbaya atau siapa gitu ya namanya ya. Menteri Keuangan penggantinya Sri Mulyani ya. Namanya Purbaya siapa gitu ya, lupa gue. Nah itu katanya disinyalir itu adalah orang dekat dari Opung Lumut waktu orang itu bekerja di LPS. Jadi sebenarnya kalau kita ngelihat konfigurasi ya perubahan dari resapel kabinet Pak Prabowo yang istilahnya mengganti 5 orang menterinya yang lama, sebenarnya kalau kita ngelihat konfigurasinya ya sebenarnya nggak ada bedanya kalau gitu ya, sama-sama rusak juga, ya kan? Contoh misalkan ini Menteri Keuangannya adalah orang dekatnya dari Opung Lumut, loh berarti nggak ada bedanya sama geng Oslo gitu kan ya, nggak ada bedanya. Sri Mulyani itu adalah geng Oslo, orang titipannya Mukidi misalkan. Nah kalau misalkan menjadi penggantinya Sri Mulyani itu adalah orang dekat dari Opung Lumut, ya nggak ada bedanya, berarti sama-sama rusak. Jadi nggak ada perbaikan yang dikeluarkan oleh Pak Prabowo selaku presiden untuk memilih orang-orang yang untuk mengurusi kabinet pemerintahan beliau di kementerian. Ya nggak ada perbaikan, jadi orang rusak diganti, ya yang penggantinya adalah orang rusak juga. Kenapa bisa disebut begitu? Lah karena memang relasinya ini orang yang katanya saat ini menjadi Menteri Keuangan, menjadi Menteri Keuangan penggantinya Sri Mulyani ya, si Purbaya ini punya kedekatan sangat dekat gitu dengan Opung Lumut gitu kan ya. Waktu kemarin dia katanya menjadi ibaratnya staf ya, ibaratnya orang pimpinan di situlah ya di LPS gitu ya. Kalau misalkan Opung Lumut saja ya waktu menjadi menteri kemarin ya selama 2 periode itu membuat kebijakan menyengsarakan rakyat ya, bahkan istilahnya membuat kebijakan itu untuk apa? Untuk menaikkan pondasi bisnisnya gitu kan ya. Jadi menteri sekaligus pebisnis itu orang gitu loh. Begitu rusaknya, rusak yang dia ciptakan selama menjadi menteri kemarin 2 periode di rezimnya Mukidi. Loh, sekarang malah ada ya orang yang diduga itu adalah orang dekatnya Opung Lumut menjadi menteri keuangan. Lah apa enggak dahsyat lagi ya kerusakan yang nanti diciptakan ketika dia itu menjadi menteri keuangan penggantinya Sri Mulyani. Ketika membuat kebijakan itu bisa aja ya nanti Purbaya ini adalah menciptakan double kerusakan seperti Sri Mulyani, bahkan lebih parah. Karena kalau kita lihat relasi atau track record ya Purbaya ini, misalkan dia dekat dengan Opung Lumut dalam sebuah joint venture atau kerjasama dalam sebuah hal gitu ya, tentu akan menjadi pengaruh ya, istilahnya pemikiran-pemikiran dari Opung Lumut ini nanti ke Purbaya ini ketika dia menjadi Menteri Keuangan selama 4 tahun ke depan gitu loh. Ini kan tentu sangat berbahaya sebenarnya gitu ya. Kalau misalkan Pak Prabowo mengganti orang rusak, tapi memasukkan penggantinya adalah diduga memang disinyalir orang rusak juga. Secara Secara pemikiran maupun relasi. Kalau misalkan kita lihat kan banyak ya, istilah Menteri Keuangan misalkan diambil dari misalkan nih yang jadi Menteri Keuangan misalkan kayak Tom Lembong. Nah, Tom Lembong itu punya sebenarnya track record background yang bagus ketika beliau itu menjabat sebagai dalam tanda kutip ya, itu adalah pengasuh dari financial state di perusahaan-perusahaan asing. Kenapa nggak Tom Lembong aja jadi Menteri Keuangan penggantinya Sri Mulyani? Karena gagasan-gagasan visi misi Tom Lembong itu ketika kemarin mendukung Anies Baswedan menjadi capres itu gagasan Tom Lembong itu bagus sekali ketika memberikan semacam pemahaman bagaimana cara mengelola birokrasi financial state dalam sebuah background fitur Kementerian Keuangan. Di situ nanti banyak sekali ya istilahnya bisa bisa dieksplor. Bukan hanya dari sektor perpajakan saja yang digenjot gitu loh. Banyak. Tom Lembong itu bisa mengaitkan dengan yang namanya adalah trilogi sumber daya pendapatan untuk negara. Kemudian juga Tom Lembong itu bisa ibaratnya tuh memprakarsai gitu ya. Bagaimana beliau itu mengambil
istilahnya eksplorasi dari yang namanya para pemilik tambang itu ya, itu dijadikan semacam pendapatan utama dari APBN. Jadi bukan pajak yang menengah ke bawah itu yang dikejar-kejar kalau Tom Lembong jadi Menteri Keuangan. Karena Tom Lembong kemarin itu memberikan semacam konsep gagasan itu justru yang ramah kepada masyarakat menengah ke bawah dalam sektor perpajakan. Harusnya Tom Lembong itu yang diangkat menjadi Menteri Keuangan, penggantinya Sri Mulyani. Kalau Pak Prabowo ingin mengganti orang rusak di kabinet beliau dengan orang yang lebih baik gitu loh ketika bekerja di pemerintahan. Tapi ternyata itu tidak terjadi ya. Ternyata malah penggantinya Sri Mulyani ini diduga adalah orang dekatnya Opung Lumut. Aduh. Ini sangat sangat ya kita bilang ya sangat menyedihkan lah ya menurut gua. Padahal sebenarnya banyak sekali putra-putra terbaik ya, putra-putri terbaik bangsa sebenarnya yang punya kapasitas lebih bagus kalau misalnya dikasih kesempatan berkarir di pemerintahan gitu kan, di kabinet beliau. Menjadi Menteri Keuangan kan banyak sekali orang-orang cerdas, orang-orang yang punya integritas, orang-orang yang punya kompetensi gitu kan. Contohnya tadi Tom Lembong itu loh. Tom Lembong itu bagus sekali punya gagasan, punya ide, punya konsepsi ketika membuat semacam roadmap gitu ya. Ketika beliau itu istilahnya bisa mengelola, kemudian mentransmisikan kebijakan di level level perpajakan, tapi di situ dia tidak, dalam tanda kutip, tidak membebani ekonomi kelas menengah ke bawah. Justru banyak sekali kreativitas dari Tom Lembong ini misalkan diberikan kesempatan berkarir di pemerintahan gitu ya. Misalkan jadi Menteri Keuangan gitu ya. Karena beliau juga paham terkait dengan alur bagaimana istilahnya tuh mendapatkan sektor APBN itu dengan berbagai macam variabel. Bukan hanya dari pajak doang, pajak menengah ke bawah. Enggak. Kemarin waktu Anies Baswedan menjadi capres kan Tom Lembong sudah memaparkan bagaimana visi misi beliau itu ketika istilahnya bekerja sebagai birokrat di pemerintahan, terutama dalam sektor sektor keuangan, financial state. Tapi itu tidak dipakai gitu oleh Pak Prabowo, sayang sekali. Orang terbaik ya, putra-putra terbaik, putri-putri terbaik bangsa itu kan banyak sekali ya. Tapi saya tidak dikasih kesempatan oleh Pak Prabowo gitu loh, sayang sekali. Justru malah yang dikasih kesempatan oleh Pak Prabowo malah orang-orang yang dalam tanda kutip punya relasi ya dengan orang bermasalah. Dengan relasi orang-orang yang dalam tanda kutip justru malah menyengsarakan rakyat ketika dia menjadi pejabat. Ini bagaimana gitu ya kondisi kita ya bangsa selama 5 tahun ke depan ini ya, 4 tahun berjalan lah sisanya gitu ya pemerintahan Pak Prabowo. Kalau misalkan beliau itu tidak menerapkan perubahan yang signifikan gitu loh dalam pemerintahan beliau saat ini. Kalau misalkan orang-orang penggantinya ya dari menteri-menteri sebelumnya adalah orang-orang yang diindikasi memang ya dalam tanda kutip orang bermasalah juga secara relasi, secara kedekatan gitu dengan pihak lain. Ya bagaimana mungkin gitu kan orang itu istilahnya bisa bekerja untuk kepentingan rakyat gitu.